Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Mukhtar Eskom. Kali ini akan membahas tentang materi sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Ayo kita simak baik-baik dan kita perhatikan materinya sampai selesai guys. Terima kasih. Ayo kita mulai. Perhatikan materinya guys. Apa itu komputer? Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengolah data, dan menampilkan data untuk pengguna atau manusia guys. Ayo kita lanjut guys, yuk kita simak. Perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda. Tiap generasi memiliki terobosan serta inovasinya yang memungkinkan komputer dapat berkembang pesat. Lanjut, pertama komputer generasi pertama. Dimulai tahun 1940 sampai 1956. Perhatikan guys, komputernya sebesar rumah. Walah, besar amat ya. Kita masuk pada penjelasannya guys. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Ciri-ciri komputer pada generasi pertama adalah sebagai berikut. 1. Komponen elektroniknya dari tabung hampa atau vakum tube. 2. Program dibuat dalam bahasa mesin atau mesin language yang programnya tersimpan dalam memori komputer. 3. Programnya masih menggunakan bahasa mesin dengan menggunakan kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu guys. Sekarang kita lihat sifat-sifatnya. 1. Ukurannya besar dan memerlukan tempat yang sangat luas. 2. Memerlukan banyak pendingin atau AC karena banyak mengeluarkan panas. 3. Proses relatif lambat. 4. Kapasitas untuk menyimpan data sangat kecil. Lanjut, nomor 2. Komputer generasi kedua. Itu dimulai tahun 1956 sampai 1963. Ya, silakan diperhatikan. Ukuran komputernya sudah bisa berada di atas meja, guys. Penjelasannya, guys. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Ciri-ciri komputer generasi kedua adalah sebagai berikut. 1. Komponen elektroniknya dari transistor. 2. Program dibuat dengan Assembly Language, Common Business Oriented Language atau COBOL, dan formula translator atau Fortran dan Algol. 3. Menjadi titik awal penemuan mini komputer guys. Sekarang kita lihat sifat-sifatnya. 1. Ukurannya relatif kecil. 2. Tidak banyak mengeluarkan panas. 3. Telah mengenal magnetic tape dan magnetic disk untuk menyimpan data. 4.
mulai mengenal teleprocessing atau time sharing yang memungkinkan beberapa user dapat memakai komputer secara bersama-sama, guys. 5. Proses relatif lebih cepat. 6. Kapasitas untuk menyimpan data semakin besar. 7. Tidak membutuhkan tegangan listrik sebesar generasi sebelumnya. 8. Memori masih cukup kecil tapi masih lebih besar dibandingkan dengan komputer sebelumnya. Sekarang nomor 3, komputer generasi ketiga, dimulai tahun 1964 sampai 1971. Perhatikan guys, komputernya sudah mulai kecil dan bisa diangkat kemana-mana guys. Penjelasannya guys, perkembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga dalam pemakaian komputer generasi kedua. Transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu guys. Ciri-ciri komputer generasi ketiga adalah sebagai berikut. 1. Komponen elektroniknya dari integrated circuit atau IC yang berbentuk lempengan atau chip. 2. Program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi atau high level language, yaitu BASIC, Fortran, dan COBOL. 3. Sudah menerapkan konsep multiprocessing dan dapat menjalankan program lebih dari satu multiprogramming dalam waktu yang bersamaan. 4. Dapat berkomunikasi dengan peralatan lain untuk melakukan komunikasi data seperti telepon dan komputer. 5. Sebagai titik awal fenomena mikrokomputer. 6. Komputer menjadi lebih kecil dan lebih murah. 7. Konsep time sharing diperkenalkan. Sekarang kita lihat sifat-sifatnya. 1. Ukurannya lebih kecil dari komputer generasi kedua. 2. Mulai mengenal multiprogramming dan multiprocessing. 3. Adanya integrasi antara software dan hardware dalam sistem operasi. Empat, proses sangat cepat. 5. Kapasitas untuk menyimpan data lebih besar. 6. Menggunakan teknologi small and medium scale integration. Lanjut di nomor 4, komputer generasi keempat, dimulai tahun 1971 sampai sekarang guys. Perhatikan komputernya. Ini sekarang kita bisa lihat di mana-mana guys. Di sekolah, di kantor, di rumahan, semuanya sudah memiliki komputer generasi keempat guys. Penjelasannya guys, mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet guys. Kita lihat ciri-ciri komputer generasi keempat adalah sebagai berikut.
1. Komponen elektroniknya dari miniaturisasi yang disebut LSI. 2. Mulai memperkenalkan PLSI Very Large Scale Integration yang merupakan paduan dari IC dengan kapasitas rangkaian dapat mencapai 100.000 komponen tiap chip. 3. Mulai dikembangkan suatu jaringan komputer lokal yang menggunakan ARSNet, Attack Research Computing Network. 4. Program dibuat dengan bahasa BASIC, Fortran, COBOL, Pascal. 5. Telah menggunakan metal oxide semiconductor atau MOS. Kita lanjut ke sifat-sifatnya. 1. Ukurannya relatif lebih kecil. 2. Sudah menerapkan multi-programming dan multi-processing. 3. Mengenal database management system atau DBMS. 4. Pabrik yang memproduksi adalah IBM, Brock, Honeywell, dan Intel. Nah, sekarang generasi yang terakhir adalah yang kelima. Komputer generasi kelima itu dimulai dari sekarang sampai masa depan. Kita perhatikan, di sini sudah ada laptop, sudah ada iPad, dan semuanya sudah serba canggih, guys. Luar biasa. Nah, kita lanjut ke penjelasannya. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Kita perhatikan ciri-ciri komputer generasi kelima adalah sebagai berikut. 1. Komputer generasi ini masih dalam tahap pengembangan dan pemakainya belum banyak. 2. Pengembangan komputer generasi ini dipelopori oleh negara Jepang. 3. Komponen elektroniknya menggunakan bentuk paling baru dari chip PLSI. Lanjut, 4. Program dibuat dalam bahasa Prolog, Programming Logic, dan LISP atau List Processor. 5. Komputer generasi kelima difokuskan kepada AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, guys. Kita masuk di sifat-sifatnya. 1. Dapat membantu menyusun program untuk dirinya sendiri. 2. Dapat menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. 3. Dapat membuat pertimbangan-pertimbangan logis. 4. Dapat mendengar kalimat perintah yang diucapkan serta melaksanakannya. 5. Dapat memilih setumpuk fakta serta menggunakan fakta yang diperlukan. 6. Dapat mengolah gambar-gambar dan grafik dengan cara yang sama dengan mengolah kata. Misalnya, dapat melihat serta mengerti sebuah foto, guys. Dengan berakhirnya penjelasan generasi kelima, maka selesailah materi sampai di sini. Insya Allah kita akan ketemu dengan materi-materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa mengklik subscribe,
like dan komen, serta aktifkan loncengnya guys. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu. Sukses TKJ.